pribadi lepas pribadi. Biar setiap pujian yang penyembahan yang kami berikan pada hari ini, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Di kami Tuhan, Kau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan dan diagungkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Yang boleh spekta hari ini bisa lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memuji dan membanggakan nama Tuhan. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita katakan Tuhanku maha besar. Hanya Kau milikku di surga.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima setiap firman, menerima setiap suara Tuhan, pesan yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita hari ini. Kita mau katakan apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu benar. Kau berfirman dan sebut-Ku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman dan sebut-Ku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sebut-Ku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Terima kasih Tuhan, pada telinga, pada pikiran, pada jiwa, pada roh kami, pada hati kami, yang setia firman kami dengarkan pada saat pagi siang hari ini menjadi berkat dalam sepanjang satu minggu ke depan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Baik teman-teman, hari ini kita ambil dari kitab Roma 8. Kita bicara tentang roh Tuhan. Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17. Baik saudara, boleh dibuka kitab, saya baca
Perikopnya hidup oleh roh. Firman Tuhan berkata demikian ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memberkati kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 3. Sebab apa yang tak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan memutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang kuasai dosa karena dosa. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup dalam hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah berseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut pada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh Allah, roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. 12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan pada daging, supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya apa? Ya apa? 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menjadi Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dapat bergabung bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudara kasih, hari ini adalah peringatan hari Pentakosta, ya, hari turunnya Roh Kudus. Saudara kasih yang dikasih Tuhan, ya, dengan peringatan hari itu turunnya Roh Kudus, maka kita percaya bahwa Roh inilah yang memimpin hidup seseorang. Sebab itu, pertama, hidup dalam Yesus bebas dari hukuman. Amin. Pertama, hidup dalam Yesus bebas dari hukuman. Pemimpin Korea Utara yang bernama Kim Jong Un, ya, kemarin saya sudah kasih tahu bahwa ini adalah pemimpin yang sadis. Jika ada lawan-lawannya, maka dimasukkan ke akuarium. Ya, ikan ini sengaja diimpor dari Brasil, namanya ikan piranha. Ya, jadi tubuh daripada musuhnya ini disayat sehingga keluar darah, baru ditampakkan ke dalam. Ya, kalau jadi dalam hitungan menit manusia tersebut sudah di dalam perut ikan piranha. Kemudian kemarin terjadi lagi kanibalisme di Korea Utara. Apa itu kanibalisme? Yaitu manusia makan manusia. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kelaparan yang terjadi di Korea mengakibatkan, ya, tidak ada makanan. Tapi yang menjadi sadisnya adalah tega seorang bapak memakan anaknya sendiri.
Saya kan kalau terjadi di Indonesia, kalau itu adalah orang Kristen, apakah begitu teganya untuk membunuh anak sendiri? Ya, sehingga terjadi ya pemerintah mengakui dan membunuh orang tua dan seterusnya ada lagi karena tidak ada makanan, matilah cucunya, malam-malam cucunya ditinggalin dan dimakan. Saudara bisa bayangkan, ya, karena tidak ada roh Tuhan. Dan kelaparan terjadi di Korea Utara, ya, membuat Kim Jong Un tidak putus asa karena Korea Selatan saudaranya telah menutup dan tidak lagi mengirim pupuk kepada mereka. Dan peraturan di Korea Utara itu bahwa masyarakatnya harus mengumpulkan makanan atau orang sendiri. Kalau ada kotoran anjing juga dikumpulkan dan diberikan kepada pemerintah. Karena kekurangan bahan baku untuk pupuk tersebut, akhirnya bangkai-bangkai manusia yang mati dijadikan digiling menjadi apa? Pupuk. Saudara bisa bayangkan, ini apa yang terjadi bagi negara ini? Kalau Korea Selatan adalah ya atau disebut negeri ginseng adalah ya dikatakan 50% percaya pada Yesus. Tapi Korea Utara perkembangan daripada gereja di sana jika ketahuan seorang pemimpin maka akan ditangkap dan dilakukan kerja paksa dan sampai mati di sana. Jadi yang di sana ada komunisme, nggak ada roh Tuhan. Kenapa orang? Ya, kita kembali ke Indonesia. Tega-teganya dia membunuh saudaranya, tega-teganya membunuh orang lain, melakukan sadisme seperti kemarin, ya. Dua pasangan lesbian dari Bekasi membunuh supir lain di Bandung. Apa terjadi? Karena tidak ada roh Tuhan. Kalau ada roh Tuhan dalam seseorang tersebut, apa yang terjadi? Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Jadi saudara kekasih, hidup dalam Yesus bebas dari hukuman. Tetapi bagaimana syaratnya? Tadi dikatakan di dalam temanya hidup oleh roh. Ya, kita harus hidup dalam roh agar kita bebas dari hukuman. Ya, roh apa? Nah, bukan roh Jezebel. Ya, saudara masih ingat, ya kan? Roh Isabel yang membunuh yaitu orang-orang percaya pada zaman tersebut dan memelihara itu apa? Dewa-dewa Baal. Akhirnya ya dengan kuasa daripada Tuhan, di mana ya, Nabi Elia membunuh 450 nabi-nabi Tuhan. Setelah diadakan apa dulu? Ya, diadakan perlombaan atau satu hal bagaimana mereka untuk menyalakan, meminta sesuatu dari masing-masing Tuhannya tanpa menggunakan api. Apa terjadi? 450 dewa-dewa daripada Isabel menoreh-noreh tubuhnya dari pagi sampai ya hampir sore hari. Mereka berteriak-teriak, mereka bertingkat-tingkat, minta apa? Minta api, tapi apinya tidak terjadi. Dan sekali Elia minta kepada Tuhan, persembahan yang diberikan oleh Elia, di mana Tuhan memberikan api. Kasih gara-gara Isabel ya membelokkan hati daripada suaminya Ahab dan akhirnya seluruh Israel menyembah berhala. Jadi penting saudara kekasih, roh ini kita minta hari ini 31 Mei adalah kita minta agar hari Pentakosta ini roh Tuhan turun dalam hidup kita. Amin. Kalau kemarin kita peringati perayaan yaitu kenaikan Yesus, dengan kenaikan Yesus kita apa? Beroleh berkat yang baru, beroleh berkat daripada Tuhan. Ya, hari-hari ini kita ditakutkan kenapa? Pandemi corona. Ya, kenapa? Karena corona sekarang merajalela di bumi ini. Untuk apa? Untuk
membunuh orang-orang yang telah ditargetkan oleh siapa ini? Si corona. Nah, jadi orang sekarang ketakutan, orang sekarang cemas, ya. Karena kasih hari ini kita hidup oleh Roh. Maka jika seseorang hidup dalam Roh, maka dia bebas dari hukuman. Amin. Sama dengan di dalam negara kita ini. Jika dia benar di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan beroleh apa? Hukuman dalam penjara. Tetapi jika kita melakukan kejahatan, kita akan beroleh hukuman. Jadi yang pertama hari ini adalah hidup dalam Yesus, bebas hukuman. Amin. Yang kedua, apa dikatakan tadi? Ya, jika kita hidup dalam Roh Kudus, maka kita akan merdeka dari hukum dosa dan maut. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Jadi, kalau kita hidup dalam Roh Kudus, Roh Tuhan, maka kita akan apa? Merdeka dari hukum dosa. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan, ya. Karena apa? Hukum Taurat itu siapa yang tidak melakukan akan beroleh apa? Yaitu ganjaran. Saudara masih ingat di dalam perjanjian lama, kalau tangan kanan melakukan apa? Melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka tangan kiri harus dipotong. Kasih, ya. Hukum Taurat itu sangat apa? Sangat langsung menerima hukuman. Tetapi Yesus datang ke dunia ini, dia telah menyelesaikan semuanya, dan dia telah membuat saudara dan saya merdeka. Merdeka dari hukum dosa. Itulah tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini. Dia datang karena apa? Sejak perjanjian lama, manusia tersebut ya diiringi oleh apa? Itu hukuman dosa. Siapa yang membebaskan? Walaupun Tuhan Allah mengirim para nabi, mereka tidak mendengarkan siapa? Nabi. Mereka tidak mendengarkan. Ya, mereka mendengarkan Musa. Hanya karena Musa, ya pada saat itu kita bisa melihat melakukan apa? Hal-hal spektakuler, hal-hal yang di luar akal manusia. Ya. Nah, tapi kita lihat bagaimana Yesus selama 3,5 tahun yang melayani di bangsa Israel. Mereka menolak Yesus dan sampai membunuh Yesus. Tetapi itulah tujuan daripada Tuhan, agar manusia, saudara dan saya, bukan menjadi apa? Menjadi ya, bahan baku api neraka. Kita dibebaskan, ya, kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan tadi bahwa upah dosa adalah maut, ya. Tetapi Tuhan tidak menginginkan, sebab itu hari ini, ya, kita percaya, ya, biarlah senantiasa kita ini tetap di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kasih setia Tuhan, karena kita sudah menjadi orang-orang merdeka. Kita sudah menjadi orang merdeka, bukan lagi oleh hukuman dosa. Setiap orang yang tidak percaya pada Yesus, dia akan beroleh apa? Hukuman atau ganjaran atau beroleh maut. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, hidup dalam damai sejahtera. Dalam keluarga bukan menjadi satu ukuran karena keluarga ini kaya. Bukan menjadi satu ukuran karena keluarga ini bisa memenuhi itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna saudara tahu. Atau rumahnya istana, atau banyak uangnya, atau banyak ATM-nya. Apakah itu membuat rumah tersebut beroleh damai sejahtera? Belum tentu.
Banyak kita lihat keluarga-keluarga orang kaya yang akhirnya apa? Ya, di rumahnya seperti neraka. Apa yang membuat satu keluarga bisa beroleh damai sejahtera? Jika ada dalam keluarga tersebut ada roh Tuhan. Jadi yang ketiga, hidup dalam damai sejahtera jika ada roh Tuhan. Makanya selalu kita lakukan konsel. Cuma karena pandemi ini kita lakukan lagi konsel. Ya, nantilah setelah ini selesai kita lakukan konsel lagi. Dan juga ya, tetapi menjadi satu apa? Suatu hal yang penting. Bila saudara dan saya dibebaskan Tuhan dari segala hal-hal, baik itu kesulitan, baik juga di dalam bahasa keren sekarang galau kan, atau mungkin ya hanya kita misalnya semua kita pikirkan, ya. Tetapi akhirnya kita tidak bisa berpikir. Oleh sebab itu, makanya hari-hari ini kita berkata bahwa saudara dan saya tidak pernah berhenti membuat apa? Doa di rumah. Rendahkanlah suami dan istri. Saudara datanglah dengan anak-anak, datang kepada Tuhan agar ada roh Tuhan. Untuk apa? Memimpin kita, menyertai kita, menolong kita. Jadi bukan lagi kita hanya dalam arena apa? Arena galau, atau hanya kita risau, atau pikiran kita hanya memikirkan ini, ya. Jadi walaupun kita dalam keadaan keterbatasan, ya, dengan ada roh Tuhan dalam hidup kita, maka kita beroleh damai sejahtera. Kita hanya makan tahu, kita hanya makan tempe, ya. Apalagi zaman sekarang, mungkin kita hanya berharap dengan ya minimal saja sudah puji Tuhan. Tidak usah kita jadi harus berharap ini, harus berharap ini. Tapi kita hanya mungkin makan nasi tok, ya kan? Ya, ditambah sedikit lauknya, kita bisa damai sejahtera. Itu yang membuat kita menjadi apa? Tenang. Karena lagu hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Ketika Yesus ada dalam diri kita, maka kita apa? Ada ketenangan. Ya, Tuhan akan singkirkan kegelisahan. Ya, maka dikatakan di dalam apa? Matius 11 ayat 28. Apa itu? Yang tahu siapa? Dikasih hadiah nanti. Yang tahu? Berani? Berdiri, ayo. Siapa berani? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagi. Tapi di ayat 29, pikul aku yang kuberikan, kata Tuhan. Apa itu kok? Beban. Apa beban kita? Itu tadi, memang ada masalah, ada persoalan, tapi kita harus dipikul. Di saat kita memikul, Tuhan akan memberikan kelegaan. Jadi saudara kekasih, damai sejahtera, apa kita beli di pasar? Bisa. Siapa beli di pasar? Gara-gara sakit hati. Ya, banyak orang beribadah ya. Gara-gara sakit hati, banyak orang nggak mau berdoa. Sakitnya hati ini. Tapi namun aku apa? Rindu. Ketemu dengan siapa? Yesus, ya kan? Nah, jadi saudara kekasih, jika saudara galau, jika saudara sakit hati, datang apa? Nangis-nangis sama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong dadaku ini, Tuhan. Benci sekali aku melihat kau soal ini sekarang. Yang habis ketemu di rumah. Tuhan, tolong. Saudara kekasih, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera kita bisa beli di pasar. Makanya saudara kekasih dihimbau tetap baca di rumah, jangan pernah berhenti. Ya,
pandemi ini kita tidak tahu kapan bisa berakhir. Saudara bisa lihat ya kan, itu naik terus, ya naik terus itu jumlah daripada pandemi corona, ya. Tadi berapa ya? Ya. Hari ini kapan bisa berhenti saudara kekasih? Itu haknya Tuhan. Tapi yang jelas ada kita punya tugas, ada punya tanggung jawab. Jangan kita salahkan Tuhan karena pandemi ini. Ini gara-gara pandemi ini Tuhan. Aku gak bisa kerja, aku bingung dan bisa cari uang. Hanya aku makan tahu dan tempe. Nah, nggak ada dapat jarak, aku hilang. Yang harusnya aku bisa bebas jalan-jalan, nggak bisa bebas lagi di rumah saja. Di rumah saja. Saudara kekasih, walaupun saudara dan saya di rumah saja, kalau saudara minta kepada Tuhan Roh Kudus, maka di rumah saja kita damai sejahtera. Nih, kemarin Korea Selatan, saudaranya Korea Utara tadi, mereka kan sudah bebas dari apa? Dari virus. Ternyata mereka dibebaskan. Wah, mereka senang lagi. Wah, ternyata pemerintah sekarang melihat ada gejala lagi apa? Gejala itu virus corona di Korea Selatan. Akhirnya dilakukan lagi PSBB. Jadi saudara kekasih, hati-hati dengan masalah si virus ini. Jadi kita harus berdoa agar virus ini segera Tuhan angkat dari bumi. Tapi yang jelas, walaupun masalah persoalan, walaupun kita di rumah hanya makan beras saja tanpa tahu dan tempe, kalau kita minta pada Tuhan, maka kita beroleh damai sejahtera. Amin. Saya dulu di kampung itu, saya masih ingat sekolah. Pergi pagi-pagi makan singkong, pulang sekolah makan singkong. Kalau udah malam-malam disuruh dulu makan singkong, terus singkong menurut. Harus kan kalau kebanyakan nanti makan beras harus dijual biar ada uang sekolah. Ya, tapi sudah dikasih kita sehat. Amin. Ya. Oleh sebab itu saudara kasih, saudara menuju damai sejahtera, minta Roh Tuhan. Ya, sambil carilah nanti Roh Tuhan yang penuh hidup aku. Ya, coba dicari, kita nanti naikkan lagu ini. Ya, saudara kekasih, hari ini, ya kita percaya ini nomor 3 ini sangat penting. Damai sejahtera harus kita miliki. Kenapa? Kegelisahan, kegalauan, masalah persoalan, apalagi ketakutan yang diberikan oleh siapa ini, si virus ini tadi, membuat kita menjadi apa? Semuanya memiliki rasa takut. Oleh sebab itu, ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu adalah minta kepada Tuhan agar apa? Agar kita beroleh damai sejahtera. Saya sudah katakan, damai sejahtera tidak bisa kita beli sebanyak apapun uang kita. Ya, nah ini siapa yang paling kaya di Cina ini? Jack Ma katanya paling kaya di dunia di Cina. Dia nggak bisa membeli apa dan sejahtera dengan kekayaan dia. Tapi saudara kasih, damai sejahtera bisa kita peroleh kalau kita datang selalu datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera tidak ada lagi di Korea Utara. Kenapa? Karena Korea Utara sekarang dipimpin oleh Kim Jong Un yang orangnya sadis. Siapa lawannya? Langsung bunuh. Rakyatnya kelaparan dibiarkan, padahal dia berusaha sekarang mengembangkan pengembangan nuklir, ya, dibom-bom, padahal rakyatnya miskin. Ya, bila rakyatnya mati karena kelaparan, harus dijadikan menjadi pupuk. Saudara bisa bayangkan, ya, apa terjadi di sana? Pas di sana kan lagi dapat sedikit pun nggak ada.
dan damai sejahtera hanya memilikinya. Tetapi saya percaya saudara saya beroleh damai sejahtera. Amin. Gak boleh salaman dulu ya, nanti ya. Karena apa sih gak boleh ada di salaman ya, bila salaman ya bersama dalam hati Yesus saya. Yang keempat, nah ini yang luar biasa. Jika ada roh Tuhan dalam hidup kita, maka kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi milik Kristus. Tapi jika tidak ada roh Tuhan dalam hidup kita, maka kita milik siapa? Simbolis Spartacus. Sudah tahu simbolis Spartacus? Makanya ya, saudara menjadi milik Kristus, minta roh Tuhan. Minta roh Tuhan agar roh Tuhan ini ada dalam hidup kita, memimpin kita di dalam setiap hidup kita, menyertai kita dalam segala hal, dan senantiasa fungsi yang umum Roh Kudus sekarang adalah satu, menahan kejahatan. Menahan ini virus corona, ini pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saudara dan saya harus berdoa minta kepada Tuhan agar Tuhan menahan ini virus corona. Ya, saya ingin percaya kalau kita tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, saudara dan saya, ya, jemaat-jemaat daripada Gereja Cilincing, Tuhan bebaskan dari segala bentuk, ya, virus corona. Ya, kalau terjadi masalah persoalan, itu Tuhan izinkan persoalan masalah. Untuk apa? Agar kita bukan menjadi jemaat yang cengeng. Ya, kalau saudara aman-aman saja, saudara akan cengeng. Saudara sekali berdoa, Tuhan kasih aku makanan, Tuhanlah menjatuhkan. Tuhan kasih kebutuhanku baju, Tuhan jatuhkan. Aku sedang minta, Tuhan jatuhkan. Suatu saat Tuhan tidak menerima permintaan saudara. Tuhan bilang tunggu dulu. Saudara akhirnya apa? Tuh, sakit hati. Hari-hari ini banyak orang yang mualaf dari Tuhan. Hari-hari ini banyak yang tinggalkan Tuhan. Ya, saudara kasih banyak saya baca. Apalagi artis-artis tinggalkan Tuhan. Ya, hanya gara-gara hari ini saudara kasih. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, apapun tawaran, apapun yang menggait kita, mau jadi punya jabatan, menjadi punya kekayaan, punya harta, posisi, sekali milik Kristus, tetap milik Kristus. Amin. Jangan coba-coba jual Yesus. Mungkin saudara sekarang dalam area keterbatasan, tapi percayalah, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kalau kita tetap minta kepada Tuhan, Rohnya Tuhan, maka apakah anak-anak Tuhan pernah dibiarkan? Apakah anak-anak Tuhan pernah ditelantarkan? Makanya ini penting ini, ya. Mungkin kita tidak bisa paksa orang gereja-gereja lain berdoa, tapi minimal saudara dan saya harus berdoa. Untuk apa? Agar kita minta kepada Tuhan, ini si jahat ini, si virus corona ini Tuhan buang. Mari kita sama-sama. Itu kita menjadi ada itu. Ya, kita bersama. Makanya itu tangan orang yang masih berdoa puasa. Bukan aku ya. Kita masih bikin doa puasa ya, walaupun masih sampai jam 12 siang. Kita berdoa. Saudara kasih. Untuk apa? Minimal apa? Mengurangi beras satu muk ya kan. Kalau main kan kurangi satu ikan. Tapi kalau berpuasa jangan apa? Balas dan saudara kekasih, ya, kita menjadi milik Kristus, pasti Tuhan akan apa? Tuhan akan
penuhi dengan kekayaan-Nya. Ya. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita dari segala apa? Segala persoalan masalah. Karena apa? Bersama Yesus saya ada lawan. Amin. Ya. Bersama Yesus kita menjadi apa? Pemenang. Ya. Pasti saya sudah katakan tadi, walaupun kita sekarang sangat-sangat terbatas, tapi percayalah, bukannya tangan Tuhan kurang panjang kepada saudara dan saya, tapi Tuhan izinkan masalah persoalan untuk menguji kita, untuk membuat kita tidak menjadi apa? Jemaat-jemaat cengeng, tidak membuat kita menjadi manusia apa? Jemaat-jemaat yang gampang apa? Galau. Ini suka galau siapa? Berani. Yang suka marah-marah kepada Tuhan siapa? Jangan marah-marah sama Tuhan. Ya, tak boleh Tuhan dimarahi. Tuhan harus siapa? Kata orang Batak, didoain, diminta kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati. Ya, kita menjadi milik Kristus dan kita menjadi anak-anak Allah. Saya tidak percaya hari ini, ya teman-teman ke depan, ya, bahwa hidup dalam roh membuat kita sanggup bebas dari hukuman. Yang kedua, tidak hidup dalam roh membuat kita bebas dari hukum dosa dan maut. Yang ketiga, jika kita hidup dalam roh Tuhan, kita beroleh damai sejahtera. Yang keempat, jika kita hidup dalam roh Tuhan, kita menjadi milik Kristus dan anak Allah. Saudara catat sendiri. Ya, catat. Saudara percaya? Ya, itulah kelebihan kita. Itulah kelebihan kita sebagai orang-orang yang menjadi milik Kristus. Ya, bahwa hari ini sebab itu kita percaya hari ini kita minta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan tema hari ini, hidup oleh Roh. Dan hidup bersama Yesus membuat kita tenang. Hidup bersama Yesus membuat kita beroleh damai sejahtera. Hidup bersama Yesus kita bebas dari dosa dan maut. Kita hidup bersama Yesus kita menjadi milik Kristus. Roh Kudus, Kau
Mari minta. Jika engkau meminta roh Tuhan, Tuhan meminta seluruh dengan kehendak Tuhan, Dia akan berikan kepadamu. Kau bersama malu, kau usah lihat kiri kanan, karena dengan kita bersama Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Kita menjadi orang-orang yang sejahtera. Kita menjadi anak Allah. Kita akan bebas dari segala hukuman dan dosa. Orang abasana, abasina, abasana, orang abasina, penuhi Tuhan Tuhan, penuhi mereka dengan kuasa Roh Tuhan. Kami percaya dengan Roh yang kudus kami akan beroleh kekuatan. Dengan Roh yang kudus kami beroleh kemenangan. peringatan hari Pentakosta hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap orang meminta, Tuhan akan beri. Setiap orang mengetok, Tuhan akan buka. Kami percaya, kami datang mengetok, kami datang mencari, kami datang menerima di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sudah memenuhi Roh-Mu dengan yang Roh Kudus kepada sedang umat Tuhan. Tuhan, kami percaya dengan Roh yang kudus kami akan dipimpin. Dengan Roh yang kudus kami hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau sudah penuh seluruh sedang umat-Mu dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus
Kami sudah menerima Roh Kudus. Yang percaya dan sudah menerima katakan. Sebelum kita masuk ke doa syafaat kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kita katakan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji menyembah Engkau, kami boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan baik, Tuhan tidak pernah membiarkan kami hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Hari ini firman-Mu boleh menguatkan kami. Ketika Roh Tuhan ada dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, kami akan kuat, kami akan mampu, kami akan bisa tetap menjadi anak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Pimpin kami Roh Kudus, agar setiap firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan, menjadi rema, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan iman percaya kami. Untuk kami tetap semakin mengundang Roh Tuhan, tetap terus ada memenuhi seluruh hidup kami. Tetap kami boleh buat berdiri walaupun banyak tantangan yang menghambat, yang menghadap kami. Untuk itulah Engkau percayakan kami boleh ada sampai hidup. Terima kasih Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami tidak mampu. Biarlah Roh Kudus hari ini yang Kau sudah curahkan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah online. Roh Allah sudah memenuhi seluruh hidup kami, sehingga tetap kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati terus hamba-Mu, tetap tambahkan kekuatan baru. Berikan tetap hikmat wahyu daripada Allah, sehingga dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan secara pengembalaan di tengah gereja gereja kecil ini, tetap hamba-Mu mampu sabar Tuhan, berpengharapan hanya kepada Allah, berdiri teguh di hadapan Allah, sehingga dalam pengembalaannya boleh banyak rumah tangga dipulihkan. Ada banyak kaum bapa yang bertobat dalam nama Yesus. Tetap sanggupkan hamba, apapun yang menjadi kerinduannya kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa yang baik. Siang hari ini tetap kami berdoa buat gereja-Mu Cilincing di tempat ini. Kau yang tetap terus turun tangan Tuhan untuk memberkati, untuk tetap menolong di dalam setiap program kegiatan gereja. Walaupun banyak hal yang juga kami hadapi Bapak, tetap Tuhan ada bersama kami. Tetap Tuhan memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Gereja tetap Engkau akan tolong, Kau akan berkati dalam nama Yesus. Di dalam segala kebutuhan keperluan
Sehingga lewat segala kegiatan yang kami boleh lakukan ya Bapa, kami boleh melihat ada banyak orang-orang yang semakin datang mengucap syukur kepada Allah. Ada banyak jiwa-jiwa yang semakin percaya kepada Allah. Baik lewat Tuhan ibadah raya, baik lewat kegiatan Tuhan orang tua asuh, bahkan lewat pelayanan pendidikan. Apapun yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dari segala kelemahan keterbatasan kami, Roh Tuhan yang tetap terus membangkitkan kami. Apa yang kami lakukan, kami percaya berkat akan semakin melimpah. Di dalam penyempurnaan pembangunan gedung gereja di tempat ini, kami hanya tetap berharap dan bersandar kepada Allah. Tuhan akan sempurnakan sehingga gereja ini boleh berdiri dengan sempurna. Kami akan melihat karya-karyamu yang sungguh luar biasa, yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Allah. Karena Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau yang memiliki segalanya. Terima kasih Tuhan. Tetap kami berdoa lewat pendidikan Wahana Harapan. Biarlah setiap anak-anak ini yang Tuhan masih percaya kami berkati menjadi anak yang dengar-dengar, anak-anak yang sehat dan pintar. Susia tahun ajaran baru ini tetap kami berharap, jika Tuhan tetap masih percayakan kami dan tetap TK ini masih boleh ada berdiri, Tuhan akan menampakkan bilangan-bilangan di lewat sekolah TK Wahana Harapan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di permuliaan, dan segala yang diperlukan Tuhan Allah akan menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati setiap hamba-hambamu, siapapun yang boleh masih tetap mendukung pekerjaan. Biarlah Kau tetap turun tangan memberkati. Setiap apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia. Berkati Tuhan di rakyat satu ini. Berkati World Harvest, berkati hasil, berkati sisi lain. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Tetap kami Tuhan berdoa buat lingkungan kami. Tuhan juga memberkati daerah ini. Setiap pulau-pulau akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan lingkungan ini mengalami kesejahteraan di dalam Yesus. Kami tetap percaya RT RW yang ada, Tuhan akan berikan kekuatan serta kemampuan. Terima kasih Tuhan, jalan-jalan yang kami lalui juga diberkati dalam nama Yesus. Bahkan tetap kami percaya Kota Jakarta diberkati, dipulihkan segala roh tawuran, roh begal, geng-geng motor, bahkan juga Tuhan setiap aksi-aksi kriminal kejahatan yang terjadi di Kota Jakarta. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan luputkan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan memberikan damai sejahtera atas Kota Jakarta. Berkati pemimpin Kota Jakarta. Setiap wilayah-wilayah kami percaya boleh diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau turun bekerja atas bangsa ini. Turunlah belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Ampuni bangsa ini segala pelanggaran, segala dosa, segala kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Biarlah Tuhan ampuni, berbelas kasihanlah Engkau ya Allah, sehingga tetap kami boleh melihat mujizat, kami boleh melihat pertolongan boleh terjadi untuk negeri ini. Karena setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, baik lewat penyakit, lewat masalah, lewat tantangan, lewat rintangan Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan. Biarlah lewat COVID-19 boleh banyak orang semakin bersandar kepada Allah, boleh banyak jiwa-jiwa semakin berserahkan diri di hadapan Tuhan, tersempurnakan di hadapan Tuhan. Segala kesombongan, keangkuhan dimusnahkan di dalam nama Yesus. Kekuatan-kekuatan dunia dimusnahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja untuk negeri kami ini. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi bagi Indonesia. COVID-19 diluputkan, dimusnahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, siapapun saudara-saudara kami yang terisolasi, yang mengalami COVID-19, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan. Pakai setiap anak-anak Tuhan untuk mereka boleh menjadi saksi ya Bapa. Berkati Indonesia, berkati para dokter, para medis, semua yang menangani COVID-19. Tanpa Kau mereka tidak kuat, mereka tidak sanggup. Karena kuasa Allah yang tetap menolong mereka, menopang,
Kuatkan mereka, menyertai maka berikan perlindungan bagi mereka. Setiap apa yang mereka perbuat tidak akan pernah sia-sia. Tetap Engkau ada untuk memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya setiap kota-kota, pulau-pulau, desa-desa, tempat-tempat terpencil sekalipun yang sulit dijangkau, setiap suku-suku terasing semua akan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan melihat ada banyak suku yang semakin mengenal Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada banyak suku Jawa, suku Betawi, ada banyak Tuhan juga orang-orang Madura yang mengenal Engkau ya Allah. Setiap suku-suku akan boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Kami patahkan, kami hancurkan kuasa-kuasa setan. Biarlah untuk suntik vaksin Tuhan Yesus digagalkan dalam nama Yesus. Penanaman chip digagalkan dalam nama Yesus. Mata uang global digital digagalkan. Tawar 5G dimusnahkan oleh kuasa darah Yesus. Indonesia disembuhkan. Pemulihan ekonomi terjadi bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan di bulan Juni ini, setiap aktivitas yang terbengkalai Tuhan Yesus yang terhambat akan kembali boleh berjalan. Biarlah sorak-sorai kemenangan terjadi bagi bangsa kami ini, karena Tuhan memberikan kuasanya. Tuhan turun tangan untuk bangsa kami ini. Terima kasih Bapak yang baik. Pertolongan Tuhan terjadi bagi negeri kami ini. Pakai para pemimpin-pemimpin bangsa kami, Presiden Bapak Jokowi, kami berdoa bagi mereka, kuatkan Tuhan, mampukan, sanggupkan terus perlindungan Tuhan yang sempurna membentengi Tuhan Yesus Bapak Jokowi, Presiden bangsa negara Indonesia, bahkan semua wakilnya, para menteri DPR, bahkan dari tingkat tertinggi sampai terendah sekalipun. Tuhan yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Apapun yang mereka lakukan untuk penanganan masalah-masalah yang terjadi bangsa kami, Tuhan tolong sertai mereka. Hikmat bijaksana daripada Allah Tuhan curahkan, sehingga bangsa ini mengalami kesejahteraan, kemakmuran terjadi bagi Indonesia. Ini yang menjadi doa kami bagi negeri ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil, semua seizin Tuhan. Ini doa kami gerejamu, ini doa kami anak-anakmu Tuhan. Ketika kami berseru, kami berharap dari tempat ini, maka pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan berjalan. Ekonomi bangsa kami sudah dipulihkan, kesehatan Tuhan sudah diberikan, kesembuhan yang sempurna sudah Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Kau satukan setiap roh kami, Kau bangkitkan gereja-gereja hari-hari ini. Kau berikan terus kerendahan hati yang terus menerus bagi gereja. Untuk kami tetap bersatu, berseru meninggikan nama Tuhan. Kami boleh berseru menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh tetap melihat kuasa Allah boleh terjadi. Kebangkitan gereja semakin terjadi. Ada banyak jiwa-jiwa dipulihkan mengenal Tuhan lewat anak-anak Tuhan, lewat gereja-gereja. Menjadi terang, menjadi garam dimanapun Kau tempatkan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa lain yang mengalami penindasan, mengalami kelaparan, peperangan, pertikaian, kelihatan masalah, mungkin musibah bencana yang ada di Korea Utara, yang ada di Mesir, yang ada di Iran, yang ada di India. Tuhan mengawal Engkau, Tuhan bekerja. Pulihkan dalam nama Yesus, sehingga kemakmuran, kesejahteraan, keamanan boleh terjadi karena tangan Tuhan yang berkuasa bagi bangsa-bangsa ini. Terima kasih, biarlah semakin banyak bangsa-bangsa lain juga yang percaya kepada-Mu. Di mana ada anak-anak Tuhan di tengah-tengah muka bumi ini, tetap datang bersatu berseru meninggikan nama Tuhan dengan memanjatkan setiap doa-doa di hadapan Tuhan. Mereka melihat semakin banyak orang-orang dipulihkan mengenal Engkau, percaya dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah online ini, apapun keadaan mereka saat ini. Tuhan, kalau mereka dalam keadaan lemah,
mereka sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan yang mencukupkan berkat bagi mereka. Kalau mereka dalam keadaan bimbang, teguhkan hati kepercayaan mereka kepada Allah. Kalau mereka bersedih, hiburkan mereka. Yang kehilangan damai sejahtera hari ini Kau sudah curahkan damai sejahtera, karena Roh Tuhan sudah curahkan bagi setiap mereka. Apapun keadaan mereka, tetap tambahkan terus kerinduan kesetiaan. Tetap di tengah-tengah COVID-19 ini mereka tetap datang kepada Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tetap kami percaya, kami berdoa buat Agnelo Simbolon, Engkau sudah sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Dalam kesehatannya Engkau sudah pulihkan, dan keluarga tak boleh melihat mujizat-Mu, tetap melihat pertolongan-Mu boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami percaya di tempat ini, anak-anak-Mu yang sudah boleh ambil bagian hari ini, biarlah tetap Tuhan tambahkan kekuatan kami Tuhan Yesus akan kembali. Biarlah Kau Tuhan yang tetap berikan kami penyertaan perlindungan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari kepada Bapa kita di surga. Ulanglah kiranya dengan berkat Allah Abraham, berkat Allah Ishak, berkat Allah Yakub. Tuhan Yesus memberkati buah rahimmu. Tuhan Yesus memberkati buah adonanmu. Diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah engkau waktu keluar. Tuhan Yesus memberkati suamimu. Tuhan Yesus juga memberkati istrimu. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, anak-anakmu dan keluargamu. Dan Tuhan Yesus memulihkan hidupmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang berfana. Tapi menunggu